Oke, salam sehat untuk kita semua. Nah, sekarang kita lanjut dengan materi kita, yaitu Microsoft Excel di pertemuan 9 dan 10. Mari langsung kita mulai saja. Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi pada sistem komputer yang memiliki penggunaan cukup banyak. Aplikasi ini merupakan pengolah angka dan secara khusus digunakan untuk membuat tabel beserta perhitungan data di dalamnya. Penerapannya pun cukup luas. Tak hanya pembuatan tabel laporan keuangan, namun Anda dapat juga memanfaatkan aplikasi ini untuk beragam pembuatan dokumen lainnya seperti agenda, memo, kalender, bermacam label, jadwal kegiatan, pengisian, dan daftar inventaris. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk memulai menggunakan Excel, hal pertama yang pastinya dilakukan adalah membuka aplikasinya. Sama seperti Word, langkah-langkah membuka aplikasi Excel yaitu melalui Start, kemudian kita buka Excel-nya, aplikasi Excel. Lalu akan muncul Excel. Seperti ini sudah terbuka. Selanjutnya adalah menyusul terbukanya jendela aplikasi Excel seperti ini. Kemudian kita pilih di blank workbook. Kita klik di situ dan tampilan Excel akan terbuka. Oke, berikutnya akan dijelaskan bagian-bagian dalam Excel agar Anda lebih mudah bekerja dengan Excel. Yang pertama yaitu title bar. Yang ada di atas ini sama dengan Word. Title bar pada Excel berada paling atas di jendela aplikasi, di sini di atas. Isinya pun sama, ada quick bar. Ini quick bar. Informasi nama dokumen, ini namanya belum di-save, jadi namanya book 1. Kemudian tombol kontrol jendela aplikasi. Di sini. Tombol kontrol jendela aplikasi. Kemudian yang selanjutnya ada ribbon, namanya ribbon. Ribbon pada Excel berisi menu dan pengaturan spreadsheet. Tab ribbonnya yakni Home, Insert, Page Layout, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help. Lalu berikutnya ada tab File. Tab ini berada paling kiri pada ribbon dan merupakan menu Backstage yang berisi berbagai pengaturan aplikasi Excel. Seperti ini. Oke. Kita lanjut ke bawah. Ini kalau yang file tadi untuk membuka dokumen, untuk menyimpan dokumen sama dengan Word. Oke, kita masuk ke bawah sini. Namanya Spreadsheet dan Headings. Ini spreadsheet itu adalah lembar kerja, lembar perhitungan, pokoknya lembar yang kita gunakan untuk bekerja, melakukan perhitungan maupun membuat tabel-tabel dan sebagainya. Nah, untuk penjelasannya, spreadsheet adalah sebutan untuk nama dokumen atau lembar kerja pada Excel. Spreadsheet dalam Excel berisi kotak-kotak kecil yang membentuk tabel sebagai tempat masukkan data dan hasil perhitungannya. Tabel disusun dari kolom-kolom dan baris-baris. Nah, headings merupakan bar informasi yang menampilkan nama kolom atau baris tersebut. Heading kolom berada tepat di atas spreadsheet ini dan berlabel huruf alfabetik.
Nah, ini A, B, C, D, E, F, G, sampai seterusnya. Lalu sedangkan headings baris, yang ini kolom, yang ini baris. Heading baris berada di samping kiri berlabel angka. 1, 2, 3, dan seterusnya. Tiap kotak pada spreadsheet akan selalu mempertemukan keduanya. Nah, pertemuan baris dan kolom ini disebut sel. Namanya pun menyesuaikan dan merupakan kombinasi nama kolom dan baris. Seperti ini, namanya di sini kelihatan A1, berarti berada pada kolom A di baris 1. Demikian juga yang lainnya, ini B1 di kolom B dan baris 1. Nah, kalau di C, misalkan di sini, kolom C baris 4. Oke. Selanjutnya ada, ini untuk melihat dia kolom dan barisnya, kemudian ada name box dan formula bar di sini. Name box dan formula bar adalah isi bar yang Anda temui di antara ribbon dan headings. Name box di sebelah kiri menampilkan nama sel yang tengah aktif. Ini yang tadi. Name box ini namanya name box. Yang kita klik di sini dia menampilkan namanya. Formula bar merupakan tempat Anda memasukkan formula atau rumus perhitungan tabel. Yang di sebelah sini, bar ini akan nampak kayak menu saat Anda bekerja dengannya, bahkan namebox pun akan berubah sebagai menu function. Tombol expand formula bar sini ini juga bisa jadi tombol function. Di samping kiri ini digunakan untuk melebarkan area formula bar. Formula bar di sini ini bisa saling membantu. Selanjutnya ada status bar. Pada Excel agak berbeda dengan Word. Ini status bar di bawah. Paling bawah di sebelah kanan Anda dapat lihat menu pengaturan tampilan spreadsheet. Di atasnya adalah horizontal scroll bar. Ini horizontal scroll bar. Untuk fungsinya adalah untuk menggulung layar ke kiri begini atau ke kanan. Sedangkan samping kiri ada tab sheet. Tab sheet di sini. Nah, ini ada untuk zoom in atau zoom out. Kemudian tampilannya kita bisa ubah seperti ini. Ini scroll bar untuk vertikalnya ke atas ke bawah. Oke, itu untuk menu-menu yang ada di dalam Excel. Oke, kita lanjut untuk pembuatan tabel sederhana. Nah, berbeda dengan Word, di mana ketika kita mendrag atau menseleksi teks, kebanyakan teks kalau di Word, maka di Excel kita diharuskan untuk lebih banyak melakukan seleksi sel. Sel ini yang kotak-kotak ini, tabel-tabel ini, namanya sel. Kita seleksi sel namanya. Kalau yang di Word namanya seleksi teks, ini sel. Nah, ada beberapa teknik seleksi dalam bekerja dengan spreadsheet. Ini spreadsheet ini ya. Spreadsheet ini. Nah, berikut penjelasannya. Untuk menyeleksi satu sel, Anda tinggal klik sel seperti ini. Dan nama sel tampil pada name box. Seperti ini kita di sel A2. Maka nama selnya ada di name box.
Untuk menyeleksi beberapa sel berbeda letak, klik sambil tekan tombol kontrol pada keyboard. Nah, ini di keyboard ya, kita tekan tombol kontrol. Kita klik dulu, misalkan kita mau pilih B3 sampai C5 misalkan. Kita klik di B3, kita tekan tombol kontrol pada keyboard. Nah, seperti ini ada di C5. Kemudian kita ke D3 begini. Ini kita bisa seleksi seperti ini. Bisa juga kita bisa seleksi tanpa tombol, misalkan dia bersampingan seperti begini, ini langsung diklik, kemudian ditarik, diklik, ditahan, klik di kiri, tombol mouse kiri, klik kiri, tahan, terus tarik ke bawah, ke kanan, seperti ini. Kalau dia langsung bersambung seperti ini. Tapi kalau kita tidak bersambung, berarti kita harus sambil tekan kontrol, kemudian bisa seperti ini. Oke, kalau mau keluar dari situ tinggal klik saja kembali. Nah, untuk menyeleksi seluruh sel dalam satu baris, ini baris ini ya, baris. Untuk menyeleksi seluruh berarti 2 berarti semua ke sana. 3 ke sana, 4 ke sana. Klik headings, ini headings di sebelah kiri. Pada nama baris yang diseleksi ini. Nama barisnya yang akan diseleksi mau 3, 4 dan seterusnya. Baris tersebut akan terblok untuk menyeleksi beberapa baris sekaligus. Nih, seperti ini misalkan di 3. Kita klik di situ dia akan terseleksi sampai ke sana. Ke 4 dia akan terseleksi sampai ke sana. Kalau misalkan 3 dan 4 yang kita pilih berarti kita tekan 3, tahan, lalu tekan ke bawah, lalu bawa mouse-nya ke bawah, klik kiri di mouse, kemudian tarik ke bawah, dia akan seperti ini. Akan terseleksi sampai ke ujung. Nah, untuk menyeleksi kolom, ini ingat kembali ini baris, ini kolom. Untuk menyeleksi kolom sama dengan baris yang tadi, caranya klik nama kolom pada heading di atas spreadsheet dan kolom akan terblok. Seperti ini satu-satu. Kalau misalkan mau B, C, D, berarti klik kiri di B, lalu tarik ke kanan sampai ke D. Nah, ini caranya. Kemudian untuk menyeleksi beberapa sel dalam area tertentu, itu yang tadi sudah saya jelaskan. Klik salah satu sel lalu drag secara diagonal ke bawah atau mengatur area sel yang ikut terseleksi. Nih, B, ini klik kiri di mouse, tahan, kita bisa pilih terserah mau seperti apa, sampai di mana, terserah kita. Selanjutnya, cara lain Anda juga dapat memasukkan range area sel yang akan diseleksi pada name box. Nah, bisa dimasukkan di sini. Masukkan nama sel awal, lalu misalkan ini B4 ya. Kita mau seleksi B4 dengan C4. Berarti kita harus tambahkan titik 2 di situ. Tekan di keyboard titik 2 lalu C4. Oke, enter. Nah, dia akan seperti ini. Bisa dari sini juga selain itu. Tapi ini caranya agak rumit. Yang lebih gampang langsung diklik saja. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kalau mau memilih semuanya, menseleksi semua tabel ini, Anda tinggal klik di sebelah sini, sebelah pojok kiri ini.
Nah, akan terseleksi semua tabel yang ada di sini. Oke, itu untuk teknik seleksi. Kemudian untuk membuat tabelnya bergaris, ini ketika Anda print nanti tabelnya tidak akan muncul. Tabel yang garis-garis ini tidak akan muncul, yang berwarna abu-abu ini. Dia akan muncul ketika kita sudah membuat tabel sendiri dengan garis. Misalkan kita mau buat tabel B, C, D, E dari 2 ke 6. Nah, caranya itu pilih di sini di home, kemudian nanti ada ini pilihan tabel yang kotak titik-titik ini, kita klik di tanda panahnya ke bawah, kemudian pilih mau di bawah saja atau semuanya. Ini all borders, artinya semuanya ada pembatasnya, pembatas tabel. Nah, seperti ini. Ini baru muncul ketika kita mau mencetak dokumen. Bisa cuma misalkan begini, kita pilih cuma di bawahnya yang bergaris. Nah, seperti ini pilihannya. Kemudian bisa pilih yang tebal. Nah, ini misalkan saya mau kasih garis tebal di batas-batas ujungnya, berarti saya pilih yang ini thick outside borders. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini untuk membuat tabel. Nanti tinggal kita seleksi B2 ini, kemudian kita ketik di keyboard, misalkan nomor. Nah, seperti itu. Nama, dan seterusnya. Oke, itu untuk teknik dalam menyeleksi tabel dan membuat tabel sederhana. Baik, selanjutnya kita akan belajar cara memasukkan grafik. Dalam membuat grafik pada Excel, Anda akan buat dengan yang ada di dalam sini, menu bar, pada ribbon insert. Nah, perhatikan di sini di grup chart. Di sana Anda dapat membuat grafik. Di sini ada recommended chart atau grafik yang direkomendasikan sesuai dengan yang Anda kerjakan. Kemudian Anda bisa pilih sendiri dengan klik di sini. Nah, ini ada macam-macam yang bisa dipilih. Bisa juga ini. Nah, ada banyak jenis grafik tersedia, mulai dari kolom, line, kolom ini, line, pie ini, grafik pie, kemudian bar, area, scatter, dan lainnya. Tinggal klik salah satu menu, akan tampil drop down, ini drop down ke bawah, yang berisi variasi desain grafik dan kategori tersebut. Nah, untuk melihat pilihan grafik yang lebih sistematis pada kotak ini, insert chart ini, klik yang di sini di bawah, tanda panah ke bawah. Yang harus kita lakukan itu kita pilih dulu, kemudian baru kita bisa ada all chart. Nah, ini lebih banyak lagi. Tinggal Anda pilih yang mana yang mau Anda gunakan. Seperti itu. Yang kita mulai belajar ya, ini saya hapus dulu. Kita belajar cara membuat chartnya. Nah, saya buat tabel ulang. Ini contoh tabel yang
Ini untuk cara mudah untuk mengatur, menyesuaikan dengan teksnya. Kita klik di sini di antara B dan C ini, klik 2 kali. Tekan klik cepat, klik kiri cepat. Kemudian di C dan D ini, dia akan otomatis mengikuti ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat angka, nomor ini 1. Kalau kita mau menerus ke bawah, berarti kita minimal buat 2 angka dulu. Caranya begini, 1 dan 2. Kemudian diseleksi dua-duanya. Nih, di klik kiri tahan 1 dan 2. Kemudian ada kotak kecil di sebelah kanan ini, ditarik ke bawah. Nah, bisa sampai ini ada tulisan nomornya di sebelah kanan yang kecil. Dia akan otomatis menurun angkanya. Seperti begitu. Nah, lanjut buat lagi, kita ketik misalkan investornya namanya Tony. Ini nah, selanjutnya jumlah kepemilikan sahamnya. Ini kepemilikan saham kita kasih keterangan. Biasanya kalau untuk bikin tabel, satuannya ada di sini untuk keterangannya. Satuannya persen ya. 10,6 misalkan. 32. Nah, kalau di Excel juga ada perbedaan, bisa pakai koma, bisa pakai titik. Jadi tergantung dari laptop kita. Ada koma untuk koma, ada koma untuk ribu. 1000 berarti dia pakai koma gitu. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita bikin bordernya atau garisnya. Seperti yang tadi sudah diajarkan, all borders. Nah, sudah. Kemudian untuk membuat grafik dari data yang sudah ada ini, Anda hanya perlu menyiapkan ini, data ini, lalu memilih grafiknya mau yang seperti apa. Nah, caranya seleksi sel-sel yang berisi data. Sumber grafik akan dibuat dari data ini. Sumbernya dari sini. Yang di atas ini tidak perlu dimasukkan ke dalam, tidak perlu diseleksi. Nomor 1, 2, 3, kemudian ini yang di atas judulnya. Ini judulnya kita bisa kasih bold ya, kasih tebal, hitam. Nah, seperti ini. Kita cuma perlu seleksi yang nama sama angka kepemilikan sahamnya. Seperti ini, klik kiri, tahan, terus ditarik sampai sini. Nah, setelah itu kita buat tadi di insert, ini insert chart. Coba kita tes yang pie. Ini 2 dimensi. Nah, seperti ini. Ini bisa 3 dimensi. Kita klik ya yang 3 dimensi ya. Ya, segera akan muncul grafik dalam spreadsheet, dan pada ribbon akan muncul chart tool. Nah, di sini chart design berisi pengaturan grafik. Kita mau seperti apa? Nah, selanjutnya adalah kita tinggal poles dan menambahkan beberapa atribut pelengkap grafik dengan menu-menu yang ada pada ribbon ini. Misalkan begini, begini.
Nah, tinggal kita masukkan judulnya apa, kepemilikan saham misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau munculkan angkanya, kita tinggal pilih di sini. 21%, 11%, 13%, dan lain-lain. Oke. Bisa juga Anda pilih ke bawah, lebih banyak pilihannya. Bisa diganti warnanya, dan macam-macam. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perhitungan sederhana, rumus matematika sederhana yang dapat digunakan dalam pengerjaan di Excel. Nah, pertama kita hapus dulu yang ini ya. Grafiknya tadi kita sudah belajar. Kemudian yang rumus-rumus atau fungsi ini yang sederhana yang dapat kita pelajari sekarang. Di awal ini kita bisa mempelajari ini ya. Saya bikin tabelnya. Oh, ini fungsi, kemudian penulisan formula, kemudian hasil. Nah, yang kita mau hitung yang di atas ya. Jadi yang pertama itu fungsi, ini keterangan di sini. Keterangan maksudnya dari fungsi itu apa, untuk mencari apa, supaya kalian lebih paham. Yang pertama itu fungsi sum. Nah, keterangannya itu adalah mencari jumlah total. Kemudian yang selanjutnya ada average, yaitu rata-rata, untuk mencari rata-rata. Kemudian ada namanya min, itu untuk mencari nilai terkecil dari tabel yang kita hitung, dari keseluruhan data yang kita hitung. Misalkan ini berarti dan nilai terkecilnya itu berapa gitu. Lalu ada nilai terkecil, ada juga nilai terbesar, yaitu max, nilai terbesar. Nah, yang terakhir yang sederhana, rumus sederhana ada count. Count itu untuk mengetahui berapa banyak jumlah data. Jumlah data. Nah, misalkan ini ada 7, berarti nanti dia akan muncul 7. Seperti itu. Oke. Nanti saya akan masukkan rumusnya di sini. Ini, misalkan ini sum, ini sum, ini sum atau summary dari B3 sampai ke sini. Nah, kalau misalkan kita mau hitung seperti ini langsung di tempat hasilnya tadi. Tapi untuk keterangan di rumusnya saya harus bikin pakai ini. Bentar ya, saya masukkan dulu. Oke, ini rumusnya yang bisa kalian masukkan di sini. Jadi ketika di mana tabel hasil yang kita mau masukkan angkanya, misalkan semua jumlah total dari sini kita mau masukkan di sini, berarti kita harus memasukkan rumusnya kita harus seleksi di bagian yang akan kita taruh hasilnya. Nah, misalkan di sini hasilnya kita mau taruh ini semua total dari 7 data ini, di sini berarti kita harus masukkan ini sesuai rumus ini ya. Jadi untuk mengetahui hasil total dari data-data ini, masukkan rumusnya. Kita masukkan ya, sama dengan sum. Nih. Kalau dia sudah muncul di samping sini ya, kita tinggal klik 2 kali di sini, klik kiri ya. Tak, nah, begini. Kemudian kita tinggal pilih
kita seleksi semua dari atas sampai bawah. Nah, klik di atas, klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Dia akan otomatis seperti itu, akan ada titik 2 dan sampai D3, dari D3 sampai D9. Kemudian jangan lupa kita tutup dengan dalam kurung. Kemudian kita enter. Tak, hasilnya seperti ini. Karena tadi persen jadi kan pasti 100% hasilnya. Nah, kemudian kita mau tahu average atau rata-ratanya. Ya, kita masukkan rumusnya average, kita pilih ya, average. Nah, average, kemudian pilih lagi seperti tadi sampai ke bawah, tutup dengan dalam kurung, kemudian enter. Nah, rata-ratanya itu 14,2857%. Kemudian, untuk mencari siapa sih yang nilainya paling kecil, yang sahamnya paling kecil dari semua 7 orang ini, kita masukkan lagi rumusnya, yaitu min sesuai yang di sini. Akan muncul rumus di sini, kemudian klik 2 kali. Nah, lalu pilih lagi seperti tadi, semuanya, tutup kurung, enter. Nah, nilai saham terkecil 5,32 ada di Nila. Nila berarti sahamnya yang paling kecil. Kemudian, untuk tahu siapa yang paling besar nilai sahamnya, kita buat lagi rumusnya. So, yang ada di kiri, max, klik 2 kali, kemudian pilih semua dari 1 sampai 7, lalu tutup kurung, enter. Yang sahamnya terbesar yaitu 32,45. Ini si Agung ya. Agung sahamnya terbesar. Nah, kemudian kalau kita tidak mengetahui berapa, misalkan kita tidak tahu nih total mahasiswa dari semuanya, kita mau tahu berapa, itu contoh ya. Kalau di sini kan kita sudah tahu 7 karena sedikit. Namun kalau misalkan angkanya tuh banyak sampai ratusan dan tidak dinomori, maka kita tidak tahu kan, maka caranya itu kita harus tahu jumlah data. Nah, kalau di matematika namanya N, jumlah N-nya, jumlah datanya berapa. Ini kita sudah tahu 7, tapi kalau misalkan kita tidak tahu ya, kita bikin saja rumusnya pakai ini. Count, pilih count-nya, kemudian drag datanya. Ini kalau sedikit oke, bisa dihitung, tapi kalau misalkan banyak datanya, kita pasti harus membutuhkan rumus. Makanya ini untuk mengetahui berapa jumlahnya. Nah, dia 7, jadi jumlah datanya 7. Seperti itu untuk perhitungan rumusnya. Kalian ini rumus dasar, ini harus diketahui. Nanti mungkin akan ada tugas tentang ini, jadi video ini bisa diulang cara kerja bikin rumusnya. Oke. Nah, kita rapikan dengan border atau garis. Nah, seperti ini. Kemudian bisa di bold yang rumus supaya kalian bisa tahu mana yang lebih penting di bold. Oke, seperti itu. Bisa juga dibikin warnanya beda, misalkan ini kita ganti nih di home ada warnanya, kan warnanya biru. Nah, kita tinggal pilih seperti ini. Oke, seperti itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan yang selanjutnya di pertemuan ke 11 dan 12. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.